mungkin tembok kali.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry. Sebentar, saya buka catatan saya ya. Ini untuk tanggal 28 ya. Kelompok 1 ya. Maaf ya. Untuk rekan-rekan Ya, Bu. semua, saya terlambat. Oke, kelompok 1 itu kelompok 1 Josafat, Muhammad Iqbal, Ahmad Hidayat, sama Salahuddin Abdul Aziz ya. Udah hadir semua ya. Oke, bisa langsung dimulai aja. Mungkin bisa diwakilkan. Izin share screen ya, Bu. Iya. Oke. Baik, pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang beranggotakan rekan saya, yaitu pertama Ahmad Hidayat, kemudian yang kedua Josafat Pascal, yang ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal Rahman, dan yang terakhir keempat yaitu Salahuddin Abdul Aziz. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami, yaitu membuat program pencatat data peserta vaksinasi dengan built-in media player dan mini browser. Untuk konsep dari pembuatan program aplikasi ini adalah untuk pendataan atau penyimpan data atau entry data. Kami memberi nama untuk aplikasi ini daftar peserta vaksinasi yang berisikan data-data peserta vaksinasi yang akan divaksinasi nantinya. Untuk menjalankan program ini kita membutuhkan yang pertama itu XLSX Writer versi 1.4.3, kemudian yaitu ada PQT Web Engine. Untuk perintah instalasinya dapat dilakukan dalam command prompt dengan cara mengetik pip install XLSX Writer, dan untuk PQT Web Engine-nya dengan mengetik pip install PQT Web Engine. Kemudian selanjutnya bagian pertama dari program ini adalah widget input data peserta yang bertujuan untuk menginput dan menyimpan data peserta ke dalam database. Di sini nama, NIK, nomor HP, alamat. Kami menggunakan text edit. Untuk jenis kelamin menggunakan combo box, dan untuk tombol submit and clear menggunakan push button. Selanjutnya yang kedua ada widget refresh yang bertujuan untuk menampilkan kembali data baru dari database. Selanjutnya ada widget yang ketiga, ialah widget search atau cari data peserta yang bertujuan untuk mencari, mengedit data, dan menghapus data dari database. Selanjutnya ada widget keempat. Widget keempat ini yaitu export to Excel. Export to Excel ini bertujuan untuk mengekspor file data dari database menjadi file Excel.xlsx untuk mengatur kegiatan pelaksanaan vaksinasi dengan membaginya menjadi 2 sesi agar selama berlangsungnya kegiatan vaksinasi peserta yang datang tidak crowded, tidak bertumpuk, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ada yang terakhir, ada widget tentang informasi yang berisikan anggota dari kelompok 1. Selanjutnya kami
menambahkan ada 2 widget tambahan. Yang pertama ada mini browser, kegunaannya sama seperti browser pada umumnya. Kemudian ada media player yang kegunaannya untuk memutar musik atau video. Di sini mini browser ini secara defaultnya menampilkan halaman situs https vaksin.kemkes.go.id yang menampilkan statistik dosis pertama dan kedua yang sudah divaksin dan per bulannya. Fitur mini browser ini selain digunakan untuk keperluan browsing, juga diharapkan dapat memberikan informasi maupun bahan evaluasi terkait kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan para penyelenggara, apakah sudah tepat sasaran dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian ada media player. Media player yang ini ditambahkan sebagai fitur utama dalam program ini atas pertimbangan bahwa ketika para peserta vaksinasi harus antri lama di ruang tunggu. Alunan musik yang disetel dari media player dan terhubung ke speaker di ruangan tunggu dapat menciptakan suasana yang lebih rileks dan diharapkan dapat meningkatkan imunitas. Pemutaran video yang kami masukkan dalam software ini dapat digunakan untuk keperluan kampanye dan sosialisasi vaksin yang dapat ditayangkan dalam videotron atau monitor yang terhubung secara paralel ke program ini. Untuk kelebihan dari media player ini dapat memutar berbagai format file, video maupun audio tanpa kendala, mulai dari file berekstensi MP3, MPG, MP4, WMA, WV, sampai file berekstensi yang tidak umum seperti FLV, OGG, RM, MOV, M4A, 3GP, dan lain sebagainya. Kemudian berikut untuk penampilan database SQLite. Di sini kami menggunakan database SQLite karena portable dan mudah digunakan. Selain ringan karena terdiri dari satu file saja, database ini sangat stabil, cepat, dan mudah dikelola tanpa menggunakan server sehingga tidak ada sumber daya tambahan ketika menjalankan query maupun mengambil data. SQLite benar-benar fleksibel sehingga tidak membutuhkan protokol serialisasi ataupun komunikasi melalui soket. SQLite sendiri bisa berjalan pada perangkat mobile yang kini banyak dipakai di berbagai aplikasi Android. Selanjutnya untuk pengembangan software jangka panjang, di sini sesuai dengan prinsip dasar dari pemrograman berbasis event, maka program yang kami buat ini dirancang agar pertama ialah lebih fleksibel, kemudian service oriented, kemudian yang ketiga mudah diprogram, dan yang keempat kecepatan go to market. Program ini dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan kami dalam membuat tambahan fungsi maupun fitur secara modular. Built-in software tambahan yang dibangun dalam program ini dapat jalan secara terpisah dan paralel. Kami berencana membuat fitur tambahan, di antara yaitu fitur-fitur yang memungkinkan untuk kami buat dan kami tambahkan ke dalam program daftar vaksinasi dalam waktu dekat. Antara lain yaitu pertama ada stasiun cuaca. Stasiun cuaca ini menampilkan prediksi cuaca 6 hari ke depan untuk memperingatkan para peserta vaksinasi jika misalnya saat hari vaksinasi diprediksi akan terjadi hujan lebat, maka peserta yang terdaftar akan diberi peringatan untuk membawa payung atau mantel. Kemudian yang kedua, kami akan mendapatkan informasi COVID-19 terkini. Di sini menampilkan data sebaran COVID per hari di Indonesia, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal. Informasi zona merah di kabupaten hingga kota-kota besar di Indonesia. Kemudian ada SMS Gateway. Di sini pengirim SMS massal kepada para peserta vaksin yang dapat berfungsi sebagai reminder untuk datang tepat waktu, informasi cuaca terkini, hoaxbuster, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk fiturnya yaitu Global Positioning System.
Global Positioning System ini dibuat untuk terintegrasi dengan stasiun cuaca, juga menampilkan koordinat para penyelenggara kegiatan vaksinasi, sekaligus untuk menandai secara otomatis lokasi-lokasi yang belum atau sudah pernah diselenggarakannya kegiatan vaksinasi massal. Selanjutnya demo program aplikasi yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Solahuddin Abdul Aziz. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kita buat. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bang. Iya. Ya, sudah jelas. Baik, di sini untuk widget yang di sini adalah tampilan aplikasi yang telah kita buat. Nah, untuk widget buat menambahkan data input peserta, nah seperti ini. Nah, kita tinggal nambahkannya saja, misalnya. Oke, nick-nya kita isi, jenis kelaminnya juga, nomor HP, kemudian alamat. Submit. Oke, data telah ditambahkan di database. Oke, habis itu kita refresh untuk melihatnya. Nah, ini nomor 15 baru saja ditambahkan namanya Solahuddin, nick-nya 1234. Nah, seterusnya. Nah, kemudian widget mencari data peserta. Nah, ini kita tinggal ketik namanya, misalnya tadi Solahuddin. Kita cari, nah sini datanya langsung ketemu nih. Nah, di sini juga kita bisa ubah datanya. Misalnya alamatnya kita ubah. Jakarta. Nah, perbarui. Oke. Kita coba perbarui. Nah, sini sudah terubah Jakarta ya. Nah, berikutnya bisa juga kita gunakan untuk menghapus data di sini. Misalnya saya coba cari. Nah, kita bisa gunakan untuk menghapus. Yes. Oke. Nah, kita refresh lagi datanya. Nah, nama saya sudah terhapus di sini ya, data Solahuddin. Nah, berikutnya adalah widget export. Untuk mengekspor data yang di sini ke file Excel. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal isi nama filenya. Misalnya data 1. Nah, kemudian ini ada waktu pelaksanaan. Nah, jadi ketika mengekspor ke Excel, peserta bakal dibagi menjadi dua bagian, sesi pertama dan sesi kedua. Nah, ini kita bisa atur sesinya. Misalnya yang pertama itu jam 7 sampai jam 11. Sesi kedua jam 13, jam 1 sampai jam. Kita coba ekspor. Data telah diekspor. Oke. Kita coba lihat. Nah, di sini ada data 1 dengan file Excel. Nah, bisa kita lihat sini. Nah, ini waktu pelaksanaannya. Ya, dari yang peserta pertama sampai peserta ke-7 itu sesi pertama, kemudian yang selanjutnya itu sesi kedua di waktu pelaksanaan. Seperti ini. Oke, berikutnya
Berikutnya mini browser ya. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan ini vaksin COVID-19 situs ini. Nah, ini juga kita bisa buka situs-situs lainnya di sini. Contohnya, sebentar. Kita copy dulu URL-nya kali ya. Misalnya Soloren. Kita copy URL-nya. Oke, di sini menampilkan Soloren. Oke. Ya, ini seperti pada browser pada umumnya. Cuman lebih sederhana ini. Oke, berikutnya widget media player. Nah, kita coba di sini. Nah, ini untuk kita bisa buka filenya di sini. Nah, kemudian kita coba memutar video. Nah, ini kita coba video dengan format MP4. Kita coba. Dan oke, seperti itu ya. Video dengan format MP4. Berikutnya kita coba lagi dengan dengan format yang berbeda. Kita coba MKV. Kita coba. Nah, seperti ini. Memang videonya nggak ada suara ini. Ini bisa dijalanin. Nah, berikutnya kita coba lagi format. Satu lagi kita coba format AVI. Mana AVI? Oke, kita coba. Oke, kita AVI bisa ya. Oke, berikutnya kita coba audio. Audio kita coba dulu dengan format M4A. Dan kita coba audionya. Oke, berjalan ya. Berikutnya coba lagi satu lagi audio dengan format MP3. Nanti kita coba. Oke, bisa nih berjalan. Oke, mungkin cukup ya untuk percobaan media player-nya. Berikutnya ada widget about. Nah, ini menampilkan informasi tentang kelompok kita. Oke. Nah,
Nah, berikutnya ada widget untuk hapus data. Nah, ini akan menghapus semua data yang terdapat di sini. Kita coba hapus semua. Yes. Oke, nah kita refresh. Nah, ini udah nggak ada datanya. Ini sudah terhapus datanya. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, cukup. Mungkin Pak Ahmad ingin menambahkan. Oh ya, selamat siang. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana secara teknis program ini bekerja. Jadi meskipun relatif sederhana dalam sisi tampilan, namun memiliki struktur coding yang kompleks, sehingga untuk efisiensi waktu, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait kode pemrogramannya. Saya mau minta izin untuk share screen ya. Bang Solahuddin bisa tolong matikan share screen Bang Solahuddin. Udah kelihatan ya. Nah, di sini direktori utama dari program ini yaitu terdiri dari dua file utama di depan dan 3 folder. Nah, ini double dengan extension PY ini artinya adalah file utama yang kami panggil sewaktu mengeksekusi program. Kemudian 3 folder lainnya itu ada engine. Engine ini tempat kami menyimpan file-file Python yang berupa widget-widget PyKitty. Kemudian ada direktori desain. Desain ini berisi file-file UI, file-file berextension UI. Kemudian di sini ada file data. Data ini tempat kami menyimpan database-nya. Nah, ini karena kami menggunakan SQLite sebagai database utama kami, sehingga kita bisa lihat di sini database-nya itu tadi udah dijelaskan ya oleh Bang Iqbal bahwa database ini portable, kemudian kencang karena hanya terdiri dari suatu file, jadi proses diaksesnya cepat gitu. Nah, kalau MySQL kita harus pakai PHP MyAdmin untuk membrowse datanya. Kalau SQLite ini kita cukup dengan menggunakan DB browser. Ini demonya saya perlihatkan. Loading. Bentar ya, loading. Nah, ini tampilan DB browser. Kita akan coba buka file yang tadi. Nah, di sini struktur datanya seperti ini. Ada peserta, nama, nik, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Kemudian isi tabelnya ini berupa ya seperti ini tampilan tabelnya. Jadi seperti ini tampilan dari database kami gitu ya. Kemudian kita close. Apa lagi ya? Nah, kemudian saya ingin jelaskan tentang bagaimana skrip kita memanggil database ini. Di sini kita bisa melihat secara signifikan ya perbedaan antara Python dengan PHP.
jika PHP ini database-nya itu satu kali dipanggil, berkali-kali dipakai, tapi kalau di Python itu kita harus berkali-kali manggilnya gitu. Berkali-kali manggilnya untuk dipakai dalam satu program. Nah, ini contohnya dalam Python ini kami memanggil database data peserta.db. Ini cara pemanggilan datanya seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana program ini berulang kali melakukan pemanggilan hanya dalam satu file. Nah, ini pemanggilan kedua. Kemudian di bawahnya juga ini berkali-kali dipanggil. Jadi kalau gagal memanggil, program tidak akan bisa tereksekusi dengan baik. Oh, di sini udah ya. Nah, kemudian di file-file lainnya juga kita akan perlihatkan nah, di sini, ini di file pencarian, kita juga melakukan pemanggilan ulang ya, agar file pencarian ini dapat dieksekusi dengan baik. Kita melakukan pemanggilan ulang database. Nah, di sini pemanggilannya. Nah, di sini juga di line 47 ada pemanggilan data peserta.db. Selanjutnya di line 79, di baris 79, salah. Nah, ada pemanggilan ulang, pemanggilan yang ketiga. Nah, jadi seperti itu ya, bagaimana database tersebut dipanggil berulang-ulang. MySQL juga sama, intinya selama dipanggil oleh Python, jadi terus-terusan dipanggil dalam satu program. Kemudian sekarang saya ingin menjelaskan tentang layout dalam folder. Nah, ini layoutnya. Kita ambil contoh cari peserta. Nah, ini contoh tampilan layout ya. Layout yang menggunakan PyGT, kemudian ini tampilan layout tabel utama gitu ya. Setelah file UI ini kami konversi ke dalam format Python atau .py, kami melakukan modifikasi secara manual pada file-file UI ini, sehingga apa yang terlihat di layout di file UI ini dengan program yang sudah jadi jelas berbeda gitu ya. Nah, karena atas dasar modifikasi yang kami lakukan secara manual. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi-fungsi yang kami lakukan dalam coding-coding yang telah kami buat. Misalnya fungsi looping ada di export. Sebentar ya. Nah, ini contoh fungsi looping for while. Kami tandai baris sampai sini ini untuk efisiensi waktu. Ini kami fungsi for. Fungsi for ini gunanya ya saat misalnya ada 8 peserta yang tercatat di dalam pendaftaran vaksinasi. Nah, 4 peserta pertama yang mendaftar akan mendapatkan seksi lebih awal, yaitu sesi pagi. 4 peserta lainnya yang mendaftar belakangan akan mendapatkan sesi sore hari gitu. Nah, ini akhirnya dilakukan pemecahan menggunakan fungsi for baris row in enumerate SQL.
ini untuk pembagian sesi dalam sesi yang langsung dikonversi ke dalam file Microsoft Excel. Kemudian contoh fungsi if dan else. Nah, ini udah kami tandai ya. Fungsi if dan else ada di line 50. Nah, ini salah satu contoh. Fungsi ini, fungsi if dan else ini dilakukan untuk penghapusan data, untuk penghapusan data yang yang tadi sudah kami demokan, yang sudah didemokan oleh Pak Solahuddin. Kemudian contoh yang lain ada di file media player. Nah, ini salah satu contoh fungsi if dan else. Nah, ini pada bagian barisan kode ini digunakan untuk menampilkan file, maksudnya layar monitor saat video dijalankan. Tadi udah didemokannya bagaimana layar monitor itu bisa tampil dan hilangkan. Barangkali ada ngambangnya, jadi biar saya eksekusi aja biar paham bagaimana kode ini bekerja. Sebentar ya, komputer saya jadi lemot, banyak program yang terbuka. Nah, file yang tadi, nah ini toggle viewer ini berfungsi untuk menampilkan ini nih tampilan layar video ini. Jadi ini sifatnya opsional ya, apakah mau tampilkan atau tidak. Tadi menggunakan fungsi if dan else yang tadi. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelas. Kelas dalam Python itu biasanya pada umumnya tersebar ke dalam setiap file Python. Setiap file biasanya di halaman paling depan seperti ini nih. Ini kelas UI main window di line 20. Di setiap halaman pasti ada yang namanya kelas kalau dalam coding Python. Nah, ini kelas UI cari. Yang di sini ada kelas UI export. Nah, ini ada kelas viewer window, ada kelas playlist model. Nah, di sini banyak, ada kelasnya, ada 3, ada kelas main window 2. Nah, yang tadi itu contoh-contoh kelas. Kemudian sekarang saya ingin menjelaskan tentang sinyal dan slot. Sinyal, kita sinyal dulu ya. Contoh sinyal itu. Nah, ini sinyal untuk menambah user.
Nah, ini sinyal untuk ini. Slot ini di line 163 untuk menambah pendaftar vaksinasi. Slotnya itu ada di, nah ini line 71 untuk menambah peserta. Terus kemudian contoh selanjutnya untuk sinyal. Nah, ini sinyal untuk merefresh tampilan database agar tampil semua. Nah, sinyal untuk merefresh ini, slotnya itu ada di nah ini line baris 21. Nah, kita punya banyak sinyal dan slot di sini ya. Jadi saya ambil contoh cukup 2 aja yang tadi. Kemudian kontrol aksi. Untuk kontrol aksi ini ada di baris, nah ini 19, line 19 ya. Previous button untuk kalau di internet mah tombol back ya, tombol back. Tapi saya tunjukin aja deh. Nah, ini previous button. Ini salah satu kontrol aksi ya. Kemudian kontrol aksi yang lainnya itu next button, refresh button, dan home button. Nah, ini kontrol-kontrol aksi. Kemudian pada file-file lain juga terdapat kontrol-kontrol aksi. Tapi saya hanya ngasih contoh yang 4 aja yang tadi. Kemudian POM turunan ada di file ini nih kalau nggak salah. Nah, ini biasanya kalau ada tulisan input, dalam kurung input, ini biasanya POM turunan ya. Kemudian key push button, input, ini juga POM turunan. Kalau contoh yang udah jadinya ini ada di, sebentar. Nah, ini salah satu contoh POM turunan atau bahasa Inggrisnya POM instance. Kemudian contoh lain dari POM turunan. Sebentar. Nah, ini file input. Nah, ini contoh POM turunan. Nah, ini juga combo box. Kemudian kita mau nunjukin, maaf tadi kontrol pemilihan belum ya. Kontrol pemilihan ada di, nah ini kontrol pemilihan ini untuk pemilihan jenis kelamin. Ini filenya file input. Nah, ini kontrol pemilihannya ya pada input data peserta. Kemudian satu lagi ada di file pemilihan.
Nah, ini kontrol pemilihan untuk pencarian pemilihan jenis kelamin. Nah, demikian penjelasan mengenai struktur kode yang kami buat. Untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi sangat ini ya sudah lengkap sekali ya. Tadi saya juga sudah masukkan di form penilaian saya. Jadi hampir semua poin sudah dijelaskan dan sudah ditunjukkan juga di baris codingnya. Cuman mungkin ini sedikit pertanyaan aja nih, karena tadi kan yang presentasi itu adalah Pak Ahmad Hidayat dan Pak Salahuddin ya. Mungkin saya mau bertanya untuk Pak Josafat dan Pak Muhammad Iqbal. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan layout. Jadi tadi kan sempat ditunjukin ya layoutnya ya. Mungkin ini pertanyaan buat Pak Josafat dulu ya. Pak Josafat hadir nggak? Kalau di sini kan ada nih online. Oh dia nggak connect ini, nggak connect audio ya. Kalau gitu Pak Muhammad Iqbal dulu deh. Coba saya chat ya di chat ya. Pak Josafat, apakah bisa connect audio? Oke. Kalau gitu pertanyaannya buat Pak Muhammad Iqbal ya. Tadi kan ada layout ya yang ditunjukin ya. Saya mau tanya itu jenis layoutnya apa ya? Apa horizontal, vertikal, atau apa? Coba bisa di info nggak ke saya, Pak Muhammad Iqbal? Halo? Halo, Bu. Ya, oke. Tadi ada layout ya, ditunjukin ya. Sempat di-show juga ya di pagutinya ya. Oke, ini ada chat. Bisa Bu, cuma disconnect aja karena jaringan. Oke, nggak apa-apa. Nanti pertanyaan Bapak Josafat saya ketik di chat aja. Mungkin sambil menunggu Pak Muhammad Iqbal ya Pak ya, tolong diinfokan ke saya untuk jenis apa namanya tadi layout ya. Kalau untuk Pak Josafat, saya mau tanya, di kelompok saya ketik aja deh. Di kelompok 1 apakah menggunakan mistake box di coding? Oke, itu pertanyaan buat Pak Josafat ya. Apakah tadi di coding ada menggunakan mistake box? Jadi buat Pak Muhammad Iqbal, tolong ditunjukkan layoutnya jenisnya apa. Buat Pak Josafat, pertanyaannya apakah di codingan ada menggunakan mistake box di codingan yang di kelompok 1. Jadi di aplikasi media player ya Pak. Itu apakah ada Q mistake box-nya? Seperti itu. Oke, bisa di kopikan. Oke. Pak Muhammad Iqbal, kalau mau jawaban di chat box juga nggak apa-apa ya.
Oke, terima kasih Pak Josafat. Sekarang yang untuk Pak Muhammad Iqbal udah dapat jawabannya? Ini masih Iya ya, ini ada misekok ya di apa namanya waktu koneksi ke database ya. Maaf Bu, untuk lewatnya berupa codingan ya Bu? Jenisnya ada nggak layout apa horizontal, apa vertikal gitu? Oh, untuk layoutnya Kalau bisa di show lagi mungkin. Tadi ada yang share ya. Bagian siapa yang share ya Pak? Salahuddin mungkin kalau nggak salah. Yang share bagian layout. Atau Pak Ahmad Hidayat mungkin. Itu tadi saya lihat kan di apa formnya ya. Ya baik Bu, sebentar saya share Ya, ya. screen lagi. Ya, yang apa-apa. Ya. untuk layoutnya Bu, di sini ada UI by Windows, ada layout berupa horizontal dan vertikal Bu. Oh, oke. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Jadi di sini saya lihat semua poin sudah dipenuhi, jadi nilainya juga udah penuh dan semua kelompok juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya tadi saya terlambat. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, juga sudah saya absensi. Jadi mungkin untuk hari ini sudah selesai ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Nanti mungkin sekedar mengingatkan untuk pertemuan berikutnya tanggal Januari ya. Itu di kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu adalah Fasri Ardi Falan, Doni Antoni, dan Habakista. Jadi, ya, Habakista. Oke, jadi tolong dipersiapkan ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan minggu depan kelompok 5 tolong dipersiapkan. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri pertemuan ini? Oke, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Absensi Bu? Ya, gimana? Untuk absensi? Absensi sudah. Tadi sudah saya baik. absen. Ya. Kasih Oke. Bu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Kasih Bu, siang.